Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk, tajam mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, di saat positivity rate DKI Jakarta mencapai 10%, Pemprov DKI berencana kembali mengizinkan operasional bioskop. Positivity rate merupakan rasio jumlah kasus terkonfirmasi positif dari seluruh tes COVID-19 yang dilakukan. Apa tanggapan ahli kesehatan atas keputusan ini dan apa upaya pengelola bioskop meminimalisasi resiko penularan? Nah, di paruh kedua Prime Talk ini, pemirsa, kami akan menghadirkan diskusi dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi soal upaya diplomasi Indonesia dalam mengamankan suplai vaksin dan juga memperkuat kerjasama ekonomi dengan Tiongkok, Uni Emirat Arab, dan sejumlah negara lain. Inilah Prime Talk selengkapnya. Melihat ya, kalau kita anggap aman ya jangan tunggu-tunggu lagi gitu loh. Dalam waktu dekat ini, kegiatan bioskop di Jakarta akan kembali dibuka dan protokol kesehatan akan ditegakkan. Imunitas masyarakat juga bisa meningkat karena bahagia atau suasana mental fisik dari para penonton dan masyarakatnya juga ditingkatkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan kembali membuka bioskop di Jakarta dalam waktu dekat. Rencana ini pun telah disetujui oleh Satgas Penanganan COVID-19 Pusat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tengah menyusun regulasi terkait teknis dan aturan pembukaan bioskop. Namun pembukaan bioskop di Jakarta tidak seluruhnya. Pemprov DKI Jakarta akan menentukan bioskop di lokasi mana saja yang sudah bisa kembali beroperasi sambil melihat perkembangan kurva kasus COVID-19. Pembukaan bioskop di Jakarta juga akan diawasi secara ketat. Bila ada kegiatan bioskop yang nanti tidak mengikuti protokol kesehatan, maka langkah yang dilakukan DKI cukup sederhana, yaitu menutup kegiatan usahanya. Jadi semuanya harus disiplin, semuanya mengikuti protokol. Bila tidak diikuti, maka langsung kita akan lakukan penutupan. Karena Jakarta dari awal kita memprioritaskan nomor 1 adalah kesehatan dan keselamatan. Rencana pembukaan kembali bioskop di Jakarta telah mendapat izin dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Salah satu alasannya adalah untuk meningkatkan imunitas masyarakat. Perlu kami sampaikan bahwa bioskop dan sinema memang memiliki karakteristik penting dan kontribusi penting, terutama dalam memberikan hiburan kepada masyarakat, karena imunitas masyarakat juga bisa meningkat karena bahagia atau suasana mental fisik dari para penonton dan masyarakatnya juga ditingkatkan. Tak hanya di DKI Jakarta, Satgas Penanganan COVID-19 juga akan mengizinkan pembukaan bioskop di provinsi lain. Hanya saja, waktu pembukaannya tidak sama tergantung kesiapan daerah dan penyelenggara dalam menjalankan protokol kesehatan. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama menyambut baik rencana pembukaan kembali bioskop. Menurutnya, jika memang dianggap aman, tidak perlu lagi menunda pembukaan bioskop. Bukan hanya bioskop, ya kan, bioskop adalah ada subsektor ekonomi kreatif perfilman yang begitu banyak pekerjaannya yang perlu juga bangkit. Saya melihat hanya daripada hasil hasil laporan-laporannya dan lain sebagainya gitu ya. Tadi pagi juga Pak Gubernur Pak Anies Baswedan juga sudah rapat, tim kami juga ikut rapat tadi pagi di tempatnya Pak Doni, melihat ya kalau kita anggap aman ya jangan tunggu-tunggu lagi gitu loh.
Selain bioskop, Pemprov DKI Jakarta juga akan membolehkan kembali penyelenggaraan live music di kafe atau restoran dengan mematuhi protokol kesehatan. Hal itu tertuang dalam surat edaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta nomor 342 tahun 2020 tentang penyelenggaraan live music di kafe dan restoran. Dengan adanya surat edaran tersebut, penyelenggaraan live music yang dilarang selama pandemi kini diperbolehkan untuk kembali diselenggarakan dengan sejumlah ketentuan yang wajib dipatuhi. Di antaranya pembatasan jumlah musisi, penerapan protokol kesehatan, tidak menimbulkan kerumunan dalam jumlah besar, serta tidak mengundang musisi terkenal dari dalam maupun luar negeri untuk menghindari kerumunan penonton. Kita akan membahas terkait dengan kebijakan baru ini, utamanya pembukaan bioskop kembali. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia DKI Jakarta, dan juga Joni Syafruddin, Ketua Umum Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia. Bapak-bapak, selamat malam. Saya akan ke Mas Hermawan terlebih dahulu. Mas Hermawan, bagaimana Anda melihat rencana Pemprov DKI Jakarta untuk kembali membuka gedung bioskop di saat positivity rate kita beberapa waktu terakhir mencapai 10% untuk DKI Jakarta? Ya, jadi Mas Rory, kami perlu menyampaikan ini terbuka kepada publik dari perspektif kesehatan masyarakat, walaupun kami cukup menghargai dan mengapresiasi perspektif dari bidang ekonomi, pariwisata, dan penggiat usaha terkait dengan pembukaan bioskop ini. Adapun yang pertama poinnya terkait dengan insidensi dan prevalensi number tadi, angka yang disebutkan Mas Rory, memang ini kecenderungannya makin tinggi, bahkan hari ini menyentuh angka 2.700-an kasus positif, di DKI paling tinggi 820 dan positif rate hingga 10%. Jadi luar biasa tandanya penularan, transmisi, dan replikasi kasus terjadi di mana-mana. Hampir tidak ada daerah yang lepas dari kasus positif di DKI. Bahkan semua instansi pemerintah maupun swasta juga terpapar. Jadi kalau ada yang menyebut adanya klaster baru penularan COVID, sebenarnya sudah tidak ada klaster baru penularan COVID di Jakarta karena semuanya sudah terpapar, hanya saja skala dan volumenya. Tetapi terkait dengan pembukaan ini, Mas Rodi, poin yang paling penting adanya karakteristik yang berbeda antara studio bioskop dengan ruang perkantoran institusi lain, di mana bioskop sangat tertutup, suhu udara sangat dingin, dan juga keramaian tertumpuk pada satu waktu ketika jam film itu. Paling tidak ada 3 titik. Pertama, titik lobi bioskop, titik antrian tiket dan pembelian tiket. Yang ketiga adalah titik di dalam ruangan. Jadi tata ruangnya sangat tricky dan sangat riskan terkait dengan transmisi, apalagi adanya announcement yang kita ingat dulu, adanya announcement dari WHO terkait dengan potensial aerosol transmission. Satu saja lewat dan lolos orang yang karier, maka itu luar biasa dampaknya. Oke, Mas Hermawan mohon ditahan terlebih dahulu. Ini pun juga terjadi di Korea Selatan beberapa waktu yang lalu, di mana satu orang positif ternyata dia duduk di bawah AC begitu dan menularkan ke setidaknya 30 orang yang ada di dalam gerai franchise cafe terkenal begitu di Seoul, Korea Selatan. Nah, saya akan ke Pak Joni sekarang. Pak Joni, kita tahu bahwa resikonya begitu tinggi untuk penularan COVID-19 di ruangan AC, di ruangan tertutup begitu, dan utamanya dengan jumlah orang yang padat di suatu ruangan. Apa yang akan dilakukan oleh pengelola bioskop untuk meminimalisasi adanya resiko penularan? Pak Joni, bisa dengar suara saya, Pak Joni? Baik, nampaknya ada sedikit gangguan audio dengan narasumber. Kami akan mencoba menghubungi kembali Pak Joni dan juga Dr. Hermawan Saputra, Ahli Kesehatan Masyarakat dari IAKMI. Oke, saya akan ke Mas Hermawan terlebih dahulu sebelum ke Pak Joni sambil kami mencoba perbaiki sambungan audio kami. Artinya Mas Hermawan, seberapa besar resiko penularan COVID-19 di ruangan tertutup meskipun orang-orangnya menggunakan masker semua? Kami prediksikan bisa 3 kali lipat karena ada beberapa faktor yang menyebabkan bioskop ini menjadi catatan. Pertama, bioskop ini adalah tertiary need, bukan kebutuhan yang paling mendasar. Maka kami sekaligus mengoreksi apa yang
diberitakan oleh media dan live di beberapa media bahwa ketika ada pakar yang mengatakan bahwa menonton bioskop karena hiburan bisa meningkatkan imunitas tubuh dan seolah-olah bisa mencegah COVID, itu adalah pernyataan yang absurd, pernyataan yang gegabah, tidak ilmiah, dan juga bisa dikatakan prematur dan bisa disayangkan seorang ahli Ini yang kesehatan menyampaikan mengatakan adalah hal yang juru demikian. bicara Satgas Penanganan COVID-19, Pak Wiku. Justru itu kami mengatakan bahwa itu pernyataan yang tidak seharusnya keluar dari pakar kesehatan, melainkan kalau pejabat publik yang memberikan pernyataan itu atau figur publik itu lain soal. Tetapi kalau itu disampaikan secara argumen ketika ini menjadi pilihan untuk membuka, rasa-rasanya itu alasan yang dikemukakan itu terlalu gegabah, tidak ilmiah dan terlalu prematur. Nah, ini yang menjadi catatan supaya kami juga meluruskan bahwa perspektif kesehatan ini kaitannya dengan resiko transmisi. Tidak ada kaitannya dengan pencegahan Mohon ditahan COVID. terlebih dahulu Mas Hermawan, saya harus beralih ke narasumber yang lain. Pak Joni, kalau misalnya kita mengetahui resiko penularan di ruangan tertutup, ruangan ber-AC, apa yang akan dilakukan untuk meminimalisasi potensi penyebaran COVID-19 atau penularan COVID-19? Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Hermawan. Selamat malam Pak Joni. Nah, saya rasa ini problem ini kalau terus berlarut-larut, ini akan justru cenderung akan menghilangkan kepercayaan masyarakat. Yang ahli-ahli itu kenapa sih nggak ngumpul gitu? Ya kan, di internal, kalau perlu saya akan mensponsori supaya kita kaji betul gitu ya kan. Kalau perlu. Tapi kan nanti ada yang terganggu lagi, ada struktural ini terganggu, ada lembaga ini terganggu. Ini semuanya gitu Pak Hermawan. Yang bingung kita gitu, ini yang mana yang benar. Nah sekarang kita fokus tentang udara tadi. Ya. Pak Hermawan, yang saya lihat ini kayaknya agak ketimpangan ya. Pesawat terbang begitu sempit, gitu, ruangannya tinggi paling plafonnya itu cuma 2,5 meter, gitu. Kemudian juga lebar cuma 3 meter 4 meter. Kemudian juga ada pesawat terbang dan juga ada kereta api, ada bus yang jalannya 8 jam sudah ke provinsi. Kemudian juga ada restoran dan ada yang lain-lainnya. Bioskop ya, tinggi plafonnya itu adalah 8 meter. Lebar 20 meter, panjang itu rata-rata 25 meter. Gitu. Tadi yang dikatakan tadi ada suplai udara dingin. Gitu. Di situ kita berikan ada ultraviolet untuk men-screening itu. Masuk dan juga untuk outputnya. Masuk ke ahu lagi ke mesin di belakang. Kembali lagi yang segar itu ke dalam ruangan. Itu satu. Logika yang dipakai, saya rasa ini juga harus dilihat. Yang sempit sama yang luas. Pakai masker, iya, sama-sama pakai masker. Kemudian yang kedua, tadi katanya kerumunan sebenarnya itu yang lalu. Kita sudah desain kapasitas 50%, Pak Hermawan, kita lakukanlah screening yang ketat. Terutama seluruh karyawan kita lakukan pendidikan untuk menghadapi ini. Di mana penonton masuk itu jelas dari termogan, kemudian ke dalam cuci tangan dan seterusnya sampai ke loket. Loket pun dijarakin juga. Dan dijaga yang tadinya cuma 1 orang security, kita taruh 2 orang, kiri dan kanan. Gitu. Kita bisa lakukan apapun, karena itu adalah rumah kita. Oke, Pak Joni, terkait dengan udara tadi saya ingin minta penegasan. Apakah sudah ada penelitiannya atau dasar saintifiknya bahwa penggunaan ultraviolet itu akan mematikan virus corona, Pak? Sehingga dilihat aman untuk mencegah penularan COVID-19. Gini Pak, ya saya rasa ini sebetulnya kan yang keluar ini dari pemerintah kita yang keluarkan. Gitu. Kita kan mencari-cari ada referensi dari internasional. Karena kan grup kita ini kan ada grup internasional 2 loh, ada Meksiko, ada Korea, ya. Itu mereka memberikan gitu. Itu masalah itu efektif atau tidak efektif saya juga Allahu alam juga gitu kan. Tapi pertanyaannya sudah 5 bulan, gitu. Ada nggak referensi ini dari pemerintah sendiri melalui apakah gugus atau apa gitu, ahli-ahli? Nggak ada. Gitu. Hanya mengatakan itu kerumunan. Oke, saya sedikit jelaskan tentang kerumunan. Kapasitas hanya separuh.
Ya, artinya kita checker, kita hitung penonton yang masuk ke dalam di lobi. Sudah cukup, kita tutup pintu, tidak boleh lagi masuk yang lain. Itu kita tegas. Karena apa? Itu rumah kita. Kita bisa bertindak tegas, gitu. Kalau yang tidak mau pakai masker macam-macam itu kembali duitnya, udah Pak, pulang aja deh Pak, gitu. Daripada mengganggu. Karena itu satu. Yang kedua, ya, begitu masuk langsung ambil tiket. Karena itu kan pakai online, tidak cash, ya. Nah, dapat tiket itu langsung masuk. Jadi tidak sebagai biasa, menunggu kerumunan dulu, baru di-announce. Studio 3 sudah dibuka, silakan masuk. Maka berbutanlah ke pintu. Itu yang terjadi. Sekarang kan enggak. Dan di dalam itu 1 kosong 1 isi. Jarak minimal itu 1 meter kan. Oke Pak Joni, nah, kemudian, saya sudah dapat poinnya. Mohon ditahan terlebih dahulu. Saya ke Mas Hermawan singkat sebelum saya jeda Mas. Tanggapannya Mas. Pesawat, kereta sama-sama tertutup, lebih sempit, boleh. Sementara bioskop dengan ruangan lebih luas, sama-sama tertutup, pakai masker juga. Kenapa dipermasalahkan? Ada perbedaannya dan perbedaan ini berkaitan dengan dua. Yang utama pertama motif. Orang menggunakan alat transportasi termasuk kereta dan juga pesawat dan lain-lain itu pada kebutuhan primer, kebutuhan untuk pekerjaan, bisnis dan lain-lain, dan juga berkaitan dengan kebutuhan silaturahmi atau hal-hal yang sangat mendesak. Yang kedua, terkait dengan angkutan publik itu berlapis. Kita masih ingat bahwa pada kendaraan pesawat dan beberapa alat transportasi ada surat khusus yang berkaitan dengan keterangan bebas COVID, baik hasil rapid maupun hasil PCR. Sehingga mulai dari pemesanannya, pilihan konsumen dan kepentingan pun menjadi filteringnya, artinya penyaring berlapis. Sementara karakteristik orang masuk ke bioskop itu motifnya sederhana saja, motif hiburan, dan semua kita memang butuh hiburan, tetapi pada tataran ini karakteristik di bioskop itu sangat dinamis. Kita tidak tahu dari mana saja asal para penonton dan juga dari risiko mana saja di tengah semua sektor kehidupan kita sudah terkonfirmasi COVID positif. Sehingga memang kesulitan terbesarnya pada mitigasi dan mengukur resiko para pengunjung. Itu saja yang menjadi tantangan terbesar di bioskop. Nanti saya tanyakan ke Pak Joni terkait dengan mitigasi dan juga mengukur resiko, termasuk apabila misalnya terjadi resiko penularan, bagaimana tracingnya. Kami akan kembali untuk membahasnya pemirsa sesaat lagi. Mas Hermawan, apakah ada concern yang ingin Anda sampaikan kepada Pak Joni? Ya, pertama kami mengapresiasi ya asosiasi pengusaha dan juga penggiat bioskop, tempat hiburan tertutup seperti bioskop. Dan saya salut pada Pak Joni beserta teman-teman yang sebenarnya cukup kooperatif. Apapun yang menjadi standar akan diikuti. Itu tadi yang saya tangkap dari statement Pak Joni. Namun demikian saya ingin minta semacam tanggapan bagaimana caranya agar para pengunjung itu dilakukan prevention inisiatif begitu ya, atau upaya mitigasi, terutama karena hampir semua sektor kehidupan kita, jangankan di bioskop, perkantoran-perkantoran pemerintah saat ini juga ratusan kasus COVID positif. Jadi semua padahal di suasana perkantoran dan industri itu kadang lebih mudah karena homogen dan teridentifikasi para pekerja atau karyawannya. Sementara bioskop sangat dinamis. Nah, bagaimana caranya untuk mitigasi hal-hal seperti itu? Kemudian ya tentu terkait dengan wacana pengelolaan ruangan tadi. Itu yang penting. Pak Joni, silakan Pak. Ya, jadi begini ya, saya tidak mau mendahului kebijakan dari pemerintah maupun dari gugus Satgas, bahwa itu kan kita tunggu. Kita nanti berbuat gini, nanti ini kan bukan argumentasi adu pendapat yang kira-kira kita sendiri belum dapat acuannya ya. Karena sudah dua Pak Hermawan, kita ini sebetulnya cukup bersabar. Pertama bulan Juli Pak Menteri bilang iya, ternyata cabut. Kita nggak marah. Kedua Agustus kemarin baru 1 hari cabut lagi. Ini yang kita alami, sehingga kita melihat ini apa sih ini yang mesti kita lakukan. Ya itu tadi, kita mematuhi semua apa yang dibuat oleh pemerintah. Apa, ini yang kita harus konsultasikan gitu loh. Nggak serta-merta kita buka tuh bioskop. Kalau SK Pak Gubernur nanti keluar 1-2 hari atau 3 hari ini keluar, ya kita pelajari, kita diskusi. Baik. Mungkin dengan Pak Hermawan juga saya ingin diskusi juga gitu loh kan. Karena logika-logika kita berbeda-beda gitu. Oke, Coba, terima kasih. restoran bisa ada pada depan.
Nah, bisa hadapan-hadapan restoran, buka. Dan kemudian kita lihat lagi sekarang ini, apa sih udaranya yang mesti kita perbaiki dan sebagainya. Berikan kepada kami siap gitu loh. Kalau itu Baik, ada. terima kasih Ada nggak Bapak. dalam Mohon negeri? maaf ini waktu kita terbatas sekali, namun diskusi yang lebih jauh nampaknya perlu kita lakukan atau gelar untuk bisa mencari jalan tengah begitu. Mungkin bioskop dengan konsep ruangan terbuka mungkin bisa saja dikarenakan dengan ruangan terbuka otomatis sirkulasi udara lebih baik dan juga resiko menjadi lebih bisa terminimalisasi. Tapi terima kasih untuk saat ini Pak Joni dan juga Mas Hermawan atas waktunya. Kita tunggu nanti implementasi dan juga aturan dari Pemprov detailnya akan seperti apa. Untuk saat ini terima kasih. Kami akan kembali pemirsa